Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kaspul selaku dosen pengampu dan Ibu Aulia Hajizah. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Respirasi. Nah, anggota kelompok kami ada Ulun sendiri, Dewi Indah Lestari, ada Erna Rahmawati, ada Muhammad Syifa Habli Solihin, Rima Fitriana, Ririn Hidayat, dan Winda Arianti. Next slide. Nah, untuk sistem pernapasan ini kami ada 4 subbahasan, yaitu ada pengertian dan fungsi, lalu ada struktur dan organ, mekanisme, dan gangguan sistem pernapasan. Selanjutnya, next operator. Nah, yang pertama, sistem pernapasan dan fungsinya, dipersilakan kepada presentator untuk menjelaskan. Ya, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Rin. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian sistem pernapasan. Menurut Price and Wilson 2006, pernapasan secara harfiah berarti pergerakan oksigen atau O2 dari atmosfer menuju ke sel dan keluarnya karbon dioksida atau CO2 dari sel ke udara bebas. Nah, atau lebih sederhananya, kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi sistem pernapasan, di mana sistem respirasi pada manusia merupakan susunan yang sangat kompleks. Setiap sel dan jaringannya memiliki fungsi dan peranannya tersendiri. Pada sistem respirasi pada manusia ini, pada sistem respirasi pada manusia ini sama juga halnya seperti pada sistem pernapasan pada manusia yang merupakan proses bernapas yang dimulai dari pengambilan oksigen yang disalurkan ke bagian dalam tubuh sampai pengeluaran karbon dioksida. Oksigen yang telah dihirup oleh manusia dari udara bebas yang selanjutnya dibuang ke lingkungan yang berupa karbon dioksida. Tujuan dari sistem respirasi ini adalah memperoleh oksigen dari udara ke jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida. Nah, di sini ada dua fungsi sistem pernapasan. Yang pertama yaitu mengambil oksigen atau O2 yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan pembakaran. Dan yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ririn Hidayat. Selanjutnya, materi tentang struktur dan organ pada sistem respirasi akan dijelaskan oleh Rima Fitriana dan Winda Arianti. Kepada Rima dan Winda dipersilahkan. Terima kasih banyak moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Rim. Dalam struktur dan organ pada sistem respirasi, nanti kami akan menjelaskan. Yang pertama itu ada hidung, paring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Next, operator. Yang pertama itu ada hidung, di mana hidung merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Fungsi hidung adalah menghirup oksigen dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Organ ini terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang rawan, tulang otot, dan kulit. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung yang terdapat bulu hidung dan juga selaput hidung. Fungsi dari bulu hidung dan selaput lendir itu menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Selain itu,
Selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung berguna untuk mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung udara yang masuk mengalami 3 proses. Yang pertama yaitu penyaringan udara, di mana dalam proses ini udara akan mengalami proses penyaringan oleh rambut-rambut halus dan selaput lendir yang akan disaring oleh rambut hidung apabila terdapat debu, bakteri, atau partikel kotoran yang terdapat di udara. Yang kedua, itu ada penghangatan udara. Pada proses ini, udara yang masuk akan mengalami penyesuaian suhu dari luar tubuh menuju ke dalam tubuh dengan cara dihangatkan oleh darah yang ada di dalam pembuluh darah kapiler di rongga hidung. Yang ketiga, itu ada pengaturan kelembapan udara, di mana udara yang masuk akan mengalami penyesuaian kelembapan oleh lapisan lendir. Next, operator. Selanjutnya itu ada paring atau tenggorokan, di mana paring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga mulut dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi paring pada sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara baik di hidung maupun di mulut, agar udara yang di hidung bisa mencapai paru-paru melewati laring dan juga trakea. Paring terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada nasofaring atau bagian atas terdiri dari langit-langit mulut, lunak dan keras. Yang kedua itu ada orofaring, bagian tengah terdiri dari uvula dan amandel. Yang terakhir itu ada laringofaring, yaitu bagian bawah terdiri dari epiglotis dan saluran menuju esofagus atau laring. Next, operator. Selanjutnya yaitu ada laring, di mana laring merupakan sebuah saluran yang berbentuk tabung tak beraturan dan laring terletak di antara paring dan trakea ataupun di antara pangkal lidah dan trakea. Laring juga biasa disebut dengan kotak suara, yang mana fungsinya itu dalam saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Laring tersusun dari 3 kartilago besar yang tidak berpasangan. Yang pertama itu ada kartilago besar yang tidak berpasangan, terdiri dari krikoid, dan epiglotis. Terus 3 kartilago kecil yang berpasangan, artenoids, cornicolate dan cuneiform, dan sejumlah intrinsik. Next, operator. Selanjutnya itu ada trakea, di mana trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter 25-25 mm dan panjang sekitar 10-10 cm. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Dinding trakea tersusun dari cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Selain kotoran atau debu yang masuk ke dalam tenggorokan akan didorong ke atas oleh silia dan dikeluarkan melalui mulut dengan mekanisme batuk. Fungsi utama trakea sebagai jalur udara masuk dan keluar dari paru-paru. Pada bagian bawah trakea bercabang menjadi 2 saluran yang disebut dengan bronkus. Saluran bercabang ke sebelah kiri menuju paru-paru sebelah kiri dan bercabang ke sebelah kanan menuju paru-paru sebelah kanan. Next, operator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Windaryanti. Selanjutnya paru-paru. Paru-paru pada manusia terdapat sepasang yang menepati sebagian besar dalam kopum thorax.
torakis, kedua paru-paru dibungkus oleh pleura yang terdiri atas 2 lapis yang saling berhubungan sebagai pleura visceralis dan pleura parietalis. Unit fungsional dalam paru-paru disebut lobulus perimerius yang meliputi semua struktur mulai bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratoris, ductus alveolaris, atrium, saccus alveolaris, dan alveoli bersama-sama dengan pembuluh darah, limfe, serabut saraf, dan jaringan pengikat. Lobus di daerah perifer paru-paru berbentuk piramida atau kerucut di dasar perifer, sedangkan untuk melara di antaranya terdapat lobuli yang berbentuk tidak teratur dengan menuju ke sentral. Next, operator. Selanjutnya, bronkus. Bronkus terdiri dari 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Mukosa bronkus secara struktural mirip dengan mukosa trakea, dengan lamina proparia yang mengandung kelenjar serosa, serat elastin, limfosit, dan sel otot polos. Tulang rawan pada bronkus lebih tidak teratur dibandingkan pada trakea. Pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawan mengelilingi seluruh lumen dan sejalan dengan mengecilnya garis tengah bronkus. Cincin tulang rawan digantikan oleh pulau-pulau tulang rawan hialin. Next, operator. Selanjutnya, bronchiolus. Pada percabangan bronkus yang banyak mengandung otot polos, bronchiolus tidak memiliki tulang rawan dan kelenjar pada mukosanya. Lamina proparia mengandung otot dan serat elastin. Pada segmen awal hanya terdapat selembaran sel goblet dan dalam epitel. Pada bronchiolus yang lebih besar, epitelnya adalah epitel bertingkat silindris bersilia yang makin memendek dan makin sederhana sampai menjadi epitel selapis silindris bersilia ataupun selapis kuboid pada bronchiolus terminalis yang lebih kecil. Terdapat sel kelara pada epitel bronchiolus terminalis, yaitu sel tidak bersilia yang memiliki granula sekretori dan mensekresikan protein yang bersifat protektif. Terdapat juga badan neuropitel yang kemungkinan berfungsi sebagai komoreseptor. Next, operator. Selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung halus yang diselubungi oleh pembuluh darah kapiler. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui difusi dinding alveolus. Sangat elastis dan dilapisi dengan membran tipis. Hal ini untuk memudahkan proses difusi gas ke dalam dan dari kapiler darah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, ke materi selanjutnya. Mekanisme pernapasan pada manusia yang akan dijelaskan oleh Erna Rahmawati. Kepada Erna dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya suara ulun kedengaran lah. Iya, kedengaran. Izin 2 akun karena audio di laptop bermasalah. Jadi mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, mekanisme pernapasan pada manusia itu proses menghirup dan menghembuskan udara dapat terjadi melalui 2 mekanisme, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, selanjutnya pada pernapasan ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu menarik nafas. Jadi sebelum menarik nafas, kedudukan diafragma itu melengkung ke arah rongga dada.
dan otot-otot dalam keadaan mengendur. Selanjutnya, ekspirasi itu menghembus napas. Jadi antar tulang rusuk dan otot diafragma itu mengendur. Maka diafragma akan melengkung ke arah rongga dada lagi dan tulang rusuk akan kembali ke posisi semula. Nah, yang pertama penjelasan pernapasan dada. Pada pernapasan dada, proses inspirasi pada saat pernapasan rongga dada itu membesar dan paru-paru mengembang, menyebabkan tekanan udara rongga paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, proses ekspirasi pada pernapasan dada. Nah, rongga dada menyempit dan paru-paru mengecil menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Next operator. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut disebut juga pernapasan diafragma. Jadi mekanisme ini disebut pernapasan perut karena dalam proses inspirasi dan ekspirasi terjadi gerakan membesar dan mengecilnya perut akibat dari aktivitas diafragma atau otot yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Proses mekanisme pernapasan perut ini sama dengan pernapasan dada terbagi dua, yaitu ada inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi pada saat pernapasan perut, diafragma mendatar dan paru-paru mengembang. Tekanan udara yang rendah dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, proses ekspirasi. Pada saat pernapasan perut, diafragma melengkung ke atas dan paru-paru mengecil, tekanan dalam paru-paru naik sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Erna atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk peristiwa pertukaran O2 dan CO2 akan dijelaskan oleh Mama Syifa Habli Solihin. Kepada Habli dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya pada peristiwa masuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadinya di dalam alveolus. Nah, jadi oksigen yang masuk tadi dari rongga hidung, kemudian masuk ke faring, laring, kemudian bronkus dan bronkiolus lalu alveolus. Nah, di alveolus tersebut oksigen tersebut itu terjadi secara difusi. Nah, jadi oksigen tersebut itu dari dinding dari membran alveolus itu berdifusi ke arah kapiler darah. Nah, jadi di dalam kapiler tersebut eritrosit itu mempunyai hemoglobin kan. Nah, hemoglobinnya itu yang kemudian akan mengikat oksigen dan oksigen tersebut akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi ada juga faktor yang mempengaruhi reaksi hemoglobin dan oksigen ini, yaitu misalnya suhu, ada tekanan parsial, kemudian konsentrasi oksigen dan karbon dioksida. Kemudian pelepasan karbon dioksida. Nah, jadi darah yang dari seluruh tubuh tadi kan itu mengandung karbon dioksida itu. Nah, jadi dari situ karbonnya itu kemudian masuk ke alveolus lagi. Nah, jadi dia itu dikeluarkan dari alveolus. Nah, jadi semakin banyak molekul oksigen yang dipakai, maka semakin banyak juga molekul karbon dioksida yang terbentuk dari hasil respirasi. Kemudian molekul karbon itu yang seperti saya jelaskan tadi akan berdifusi ke arah luar. Lalu di paru-paru karbon itu akan berdifusi ke dalam alveolus dan karbon itu dibawa keluar sebab saat karbon bereaksi dengan air di eritrosit akan menghasilkan asam karbonat yang menurunkan pH ke sekitar 4,5. Nah, lalu darah yang bersifat asam bisa melepaskan oksigen lebih banyak ke sel-sel dan jaringan tubuh yang memerlukannya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk gangguan sistem pernapasan akan saya jelaskan sendiri. Next slide, operator. Nah, jadi salah satu gangguan sistem pernapasan itu ada emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru, yaitu paru-parunya mengalami pembengkakan karena pembuluh darah kemasukan udara. Jadi emfisema ini adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya sesak atau sulit bernapas. Alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ketika bernapas, pada penderita emfisema, alveolusnya mengalami kerusakan dan pecah, sehingga terbentuk satu kantong udara besar. Terbentuknya kantong udara tersebut mengakibatkan luas area permukaan paru-paru menjadi berkurang dan kadar oksigen yang mencapai aliran darah pun menurun. Selain itu, rusaknya alveolus juga akan mengganggu proses keluarnya udara berisi karbon. Mengganggu proses keluarnya udara berisi karbon dioksida dari paru-paru. Akibatnya, paru-paru bisa membesar secara perlahan karena udara terperangkap dan menumpuk di dalam kantong udara. Next slide, operator. Nah, asma ini merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Bisa juga seperti sebluk sari, asap, maupun udara dingin dan saat berolahraga. Nah, pada suatu serangan asma, otot polos dari bronkis mengalami kejang dan jaringan yang melapisi saluran udara mengalami pembengkakan karena adanya peradangan atau inflamasi dan pelepasan lendir ke dalam saluran udara. Hal ini akan memperkecil diameter dari saluran udara atau disebut bronkokonstriksi, dan penyempitan ini menyebabkan penderita harus berusaha sekuat supaya dapat bernafas. Next slide. Nah, selanjutnya ada TBC. Penyebab TBC atau tuberkulosis adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ada banyak faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena gangguan TBC ini, mulai dari gaya hidup tidak sehat hingga memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. TBC merupakan satu dari 10 penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, setiap tahunnya ada sekitar 1,5 juta orang di dunia meninggal akibat menderita TBC. Bakteri penyebab TBC ini umumnya menyerang paru-paru. Bakteri ini dapat menyebar ke orang lain melalui percikan air liur yang dilepaskan ke udara saat penderita TBC bersin, batuk, ataupun meludah. Meskipun dapat menyebar melalui udara, penularan penyakit TBC ini tidak semudah penyebaran flu ataupun batuk. Next slide, operator. Nah, selanjutnya ada flu. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Penularan influenza seringkali terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita melalui bersin ataupun batuk. Penularan juga bisa terjadi ketika tangan menyentuh mata, hidung, ataupun mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur penderita flu. Next, operator. Selanjutnya ada kanker paru-paru, yaitu penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Nah, mungkin itu dulu yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada yang ingin ditambahkan, Pak?
Ya, sudah bagus ya presentasinya, cukup lengkap ya. Mungkin tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita diskusikan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Untuk yang nonton di YouTube, diskusi dan pertanyaan silahkan diketik lewat komen ya. Kita lanjutkan diskusi.